Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami dengan kelompok 4. Kami di sini akan mengadakan atau menyajikan podcast atau bisa dikatakan diskusi ringan dengan Bang Andika Ahmad Fauzi. Nah, Bang Andika Ahmad Fauzi ini pengalaman dia itu sudah menjadi manajer investasi KSPMS Golden Winsu. Nah, Bang Andika Ahmad Fauzi ini lahir di Medan pada tanggal 1 November 1998, tinggalnya di Medan, dan prestasinya yaitu juara 1 lomba menulis opini HMI 2019. Nah, di sini kita akan berdiskusi dengan Bang Andika tentang pembahasannya pasar investasi. Nah, ini saya akan menyajikan share screen dengan materi yang telah disediakan oleh Bang Andika Ahmad Fauzi tersebut. Bang Andika Fauzi, kami izin mengganggu waktunya dan semoga materi-materi bisa membuat kami itu lebih paham kembali, Bang. Kui berinvestasi untuk membangun negeri. Jadi dari materi tersebut mungkin jelas ya. Ternyata berinvestasi ini sangat penting untuk pembangunan negeri dan untuk misalnya perusahaan kita butuh dana maka perusahaan kita harus go public gitu. Dan orang-orang akan berinvestasi di perusahaan kita agar perusahaan kita terus berkembang dan maju. Oke, mungkin sekian. Semangat gini. Bang Andika Ahmad Fauzi, jadi setelah penjelasan tadi itu, Bang, ya seperti saya dan mungkin kawan-kawan saya juga banyak yang masih bingung nih, Bang. Banyak masih penasaran dan masih banyak ingin bertanya-tanya nih, Bang. Jadi kami ingin bertanya tentang masalah-masalah investasi ini, Bang. Terutama saya juga mau bertanya, Pak dan lain-lain juga ingin bertanya. Jadi kami karena hal ini penasaran kali, Bang. Ini kayaknya lagi zaman-zamannya nih kayaknya investasi ini gitu. Jadi kalau saya ingin bertanya, nanti kita akan buka sesi pertanyaan, Bang. Untuk teman-teman juga pun yang ingin bertanya, persilakan juga kan. Bang, saya kasih kesempatan dulu untuk kawan-kawan dulu lah yang ingin bertanya, harap di open mic atau ya open mic lah kalau bisa. Pada teman-teman yang ingin bertanya silakan. Izin bertanya. Oke, pada Laila ingin bertanya nih, Bang. Jadi di sini pada Laila saya persilakan. Sedikit nanya ya, Bang. Masalah yang ingin ditanyakan, apa sih, Bang, hal yang membuat Abang itu ingin menjadi seorang investor? Karena kan mengingat Abang sekarang masih sebagai mahasiswa kayak gitu. Apa yang membuat Abang itu ingin menjadi seorang investor? Mungkin itu aja, Bang. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Lelan. Pada ini langsung Andika Ahmad Fauzi, saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaan yang bagus juga. Nah, apa sih hal yang membuat saya ingin menjadi investor? Yang membuat saya ingin menjadi investor, yang pertama ingin jadi orang kaya sih. Ini jelas ya. Itu sangat jelas tuh, jadi orang kaya. Karena kalau kita kan ekonom gitu, kita belajar jurusan ekonomi. Jadi kalau kita mau jadi orang kaya harus yang berkaitan dengan ekonomi. Kalau misalnya kita mau jadi dokter, mau jadi polisi, itu bukan untuk jadi orang kaya, tapi harus untuk ngabdi gitu masyarakat. Ya ibaratnya sesuai dengan jurusan kita sih sebenarnya. Jurusan ekonomi harus sebenarnya jadi jurusan orang kaya. Jadi salah satu kenapa jadi investor, jadi orang kaya dan bisa bermanfaat bagi yang lain. Oh gitu ya, boleh juga itu, Bang. Mungkin itu sih paling pentingnya. Gimana, Ya, Lelan? terima kasih ya, Bang. Ada lagi penasarannya atau ingin bertanyanya? Mungkin teman-teman yang lain yang ingin bertanya. Oke, pada teman yang lain, apakah ingin bertanya atau penasaran dengan masalah investasi ini? Saya persilakan dengan open mic. Saya ingin bertanya. Oke, ya kepada Nurhayati Daryani, persilakan untuk bertanya.
Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya ingin bertanya kepada Abang, gimana sih pandangan Abang tentang investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi industri di Indonesia? Gimana sih cara investasi itu bisa mendorong pertumbuhan industri di Indonesia, gitulah singkatnya. Terima kasih kepada Yati. Saya persilakan pada Bang Andika Ahmad Fauzi. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, pertanyaan dari Nurayata, bagaimana pandangan saya tentang investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, pandangan saya sih sangat penting ya, karena ekonomi industri artinya ini dari teori sih berkaitan dengan ekonomi perusahaan dan bagaimana struktur perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa berkembang. Jadi tidak lepas dari nama perusahaan. Yang seperti saya bilang tadi, ketika perusahaan butuhkan dana butuh dana, menghimpun dana yang besar, butuh ekspansi untuk melepaskan sayapnya supaya lebih maju, maka dia akan melantai di Bursa Efek Indonesia atau Go Public. Jadi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Contohnya dia juga bisa memberikan pajak bagi negara kan, bisa membuka lapangan pekerjaan sehingga orang-orang di Indonesia menjadi produktif. Kemudian bertambahnya ekosistem pedagang di Indonesia gitu. Jadi sangat penting dan sangat disayangkan jika kita tidak tahu tentang ini gitu. Karena memang potensi investasi ini bagi perusahaan sangat besar gitu. Karena kalau tidak ada investor, bagaimana perusahaan mau berkembang gitu. Gitu-gitu aja. Karena perusahaan ini butuh dana gitu. Kan nggak mungkin dana dari maling gitu. Walaupun ada dana pinjam dari bank. Nah, gunanya di pasar modal ini dia meminimalisir pinjaman dari bank. Karena kan yang saya bilang tadi, ketika perusahaan mau go public atau melantai menjadi TBK, perusahaan TBK tadi, maka dana ini pun besar dan dia itu saham-saham tadi dibeli oleh investor gitu. Jadi tidak kemudian dilepas dari namanya bunga gitu. Jadi ketergantungan terhadap bank itu sangat kecil. Jadi sangat penting gitu. Ini jelas ya. Gimana kepada Nur Hayati Triani? Iya. Tanyakan aja kalau misalnya kurang jelas kan. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih kepada Bang Andika. Selanjutnya kepada kawan-kawan, apakah ingin bertanya lagi? Saya persilakan untuk open mic-nya. Gimana? Atau saya dulu Bang, saya penasaran nih. Oke, siap. Oke. Jadi gini Bang, saya ingin bertanya ini Bang. Kalau menurut Abang pribadi tentang apa aja sih hal yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang pemula yang ingin menjadi investor juga? Karena kan investor ini harus ada step by step-nya. Jadi untuk pemula ini bagaimana sih step by step-nya gitu Bang? Nah, makasih pertanyaannya. Nah, jadi sih apa sih yang harus diperhatikan untuk menjadi seorang pemula yang ingin menjadi investor? Yang pertama itu pasti pengetahuan ya, ilmu. Jadi sebelum kita mulai instrumen investasi yang mau kita tuju gitu, baik dari deposito, reksadana dan lainnya, kita harus tahu sih apa yang mau kita investasikan dan harus tahu ilmunya gitu, bagaimana investasi, strategi investasi. Jadi yang paling utama itu pengetahuan gitu ya. Nah, yang kemudian itu ada informasi gitu. Jadi informasi ini juga penting karena ketika orang mau investasi dia bingung ya investasi di mana gitu. Tiba-tiba ada orang yang menawarkan, ayo berinvestasi sini, maka kamu akan mendapatkan keuntungan 20% sekian per bulan. Nah, di situ dia tiba-tiba kalau misalnya dia udah ngebet nih, aku mau berinvestasi. Nah, di situ yang terjadi investasi bodongnya gitu. Jadi informasi sangat penting. Yang seperti saya bilang, carilah wadah investasi yang berlabel OJK. Kalau kita itu namanya brokernya itu sekuritas. Mungkin teman-teman tahu ya, broker kita namanya sekuritas. Jadi sekuritas itulah sebagai wadah kita untuk bertransaksi gitu. Kemudian yang pasti juga harus punya modal ya, karena kalau nggak punya duit kita mau investasi apa? Itu jelas ya. Nggak mungkin kita berinvestasi nggak ada apa-apa. Jadi semua sesuatu butuh modal juga, maupun apapun pasti butuh modal. Nah, kalau modal tuh Bang, itu biasanya minimal tuh berapa tuh untuk seorang pemula? Nah,
Pertanyaannya bagus. Nah, jadi ada beberapa sekuritas yang tadi saya bilang. Jadi kan di sekuritas ini sebagai wadah aplikasinya untuk kita langsung bertransaksi gitu di bursa saham. Kalau saya sendiri kan di galeri kita sendiri yang di VB itu namanya kerjasama kan di Indo Premier Sekuritas. Jadi pembukaan akunnya itu 100.000 gitu. 100.000 ini sebenarnya deposit kita, uang kita udah bisa bertransaksi langsung di bursa efek Indonesia, di pasar modal. Jadi kita udah bisa bertransaksi. Jadi yang takut kalau misalnya belum berani 10 juta atau 5 juta. 100.000 itu tadi kita paham polanya. Ketika kita merasa udah paham, udah untung, pasti kita akan berani mengambil risiko tadi. Jadi kita harus siap gitu. Berarti investasi itu bisa lah di bawah 100 tuh Bang ya. Tergantung dari Bisa. Tergantung sekuritasnya. Jadi yang saya bilang tadi, yang tadi ini Indo Premier 100.000, di Philip Sekuritas 50.000 gitu, di Mirai 5 juta. Jadi ada beda-beda setiap sekuritas untuk pembukaan akunnya gitu, buka rekening nasabah. Terima kasih Bang, sangat jelas sekali. Oke, kepada teman yang lain lah, gimana? Ada yang bertanya? Saya silakan. Yang lain?